akan bacakan ada email yang sudah masuk. Email ini datang dari Julius, jauh-jauh dari Sulawesi Selatan, Toraja. Umur saya saat ini 21 tahun, saya terlahir dari keluarga yang sangat miskin. Karena saya miskin, orang tua saya tidak bisa membiayai saya untuk melanjutkan pendidikan di bangku kuliah. Meskipun begitu, saya tidak ingin berdiam diri. Dan akhirnya, tahun 2013, setelah lulus SMA, saya merantau ke suatu kota kecil namanya Sorowako. Di situ saya mencari pekerjaan, dari mengantar pizza, saya juga pernah kerja di bank sebagai petugas kebersihan, dan terakhir saya bekerja di cleaning service di sebuah sekolah. Pekerjaan kasar yang saya jalani membuat saya memiliki banyak sekali teman yang akhirnya hilang. Saya dijauhi, bahkan ditinggalkan pacar. Saya berusaha untuk sangat sabar selama 3 tahun, berjuang supaya bisa kuliah. Akhirnya, tahun ini saya sudah bisa merasakan yang namanya pendidikan di bangku kuliah. Suatu cita-cita yang sangat sulit saya wujudkan, dan bagi sebagian orang, kuliah bukanlah cita-cita, tapi bagi saya kuliah adalah suatu mimpi besar. Tapi ketika saya kuliah, masih ada juga orang yang suka menakut-nakuti saya, dan bilang bahwa saya akan gagal di tengah jalan. Tapi saya merasa bahwa sesulit apapun, masalah saya ke depan, saya percaya Tuhan akan selalu buka jalan. Sampai sejauh ini saya masih bisa membiayai kuliah saya dengan hasil keringat sendiri, dan sudah berhenti meminta uang dari orang tua. Dan itulah kekuatan mimpi yang membuat saya bisa seperti sekarang. Dan ketika saya mengingat perjuangan saya dari titik terendah menjadi pengantar pizza, petugas kebersihan, saya sungguh tidak percaya bahwa saya bisa melalui semua itu karena kekuatan mimpi yang ada di hati saya. Itulah mimpi saya yang akhirnya terwujud. Dan saya tidak pernah merasa terlambat kuliah, tapi saya merasa Tuhan memberikan pelajaran berarti di titik terendah perjuangan saya. Dan saya tambahkan bahwa saya bisa bangkit dari keterpurukan karena saya membaca cerita nyata Miss Mary Riana, bagaimana beliau memperjuangkan mimpinya, dan satu kalimat Miss Mary, kalau saya bisa dengan doa dan usaha, Anda pun pasti bisa. Dan itulah saya buktikan di dalam hidup saya. Pak Bong, apakah anak muda nggak boleh gengsi? Ya, jadi kalau belajar dari cerita Julius, gengsi tidak membuat kita kaya. Tapi kalau kita kaya, kita pasti bergengsi. Nah, jadi kalau misalkan tadi Julius juga cerita bahwa saya waktu berjuang, ditinggal oleh teman-teman, diragukan oleh teman-teman, nanti kalau mimpi ketinggian, jatuh, sakit, dan lain sebagainya. Saya boleh sharing bahwa ketika kita lagi berjuang, orang-orang akan mencibir kita. Betul. Tetapi ketika kita nanti sudah sukses, mereka akan bilang, itu dulu teman nyontek saya. Itu dulu teman sekolah saya. Ya? Dulu tuh saya deket banget sama dia loh. Dulu saya tetanggaan sama dia. Ini sudah terbukti. Jadi semua orang yang sukses, pada saat mereka lagi proses berjuang, dicibir, ya. Tetapi kalau misalnya mereka sudah sukses, ya pada saat diposting fotonya atau apa, mereka kan bilang, dulu tuh saya satu bangku sama dia. Dulu tuh saya kenal sama dia. Dulu tuh saya ngutang sama dia, atau dia ngutang sama saya. Jadi buat Julius tetap semangat, dan saya yakin bahwa ketika Julius dengan mental yang seperti saat ini, saya berani menggaransi bahkan 5-10 tahun pasti sukses. Amin. Jadi terima kasih untuk Julius yang sudah mengirimkan ceritanya di account I'm Possible. Ya memang, temukan sejuta potensi lalu gunakan untuk sesuatu yang berarti. Teruslah berkarya dan mari bersama membangun bangsa. Pasti sudah tahu dong caranya. Ya, ingat 3 pesan possible saya malam ini. Mau, mampu, maju. Yang pertama, mau. Kemauan adalah modal dasar kesuksesan. Kemauan bisa menciptakan peluang. Kemauan bisa menumbuhkan bakat terpendam. Karena dalam kemauan terdapat kesadaran, terdapat semangat, dan juga keberanian. Yang kedua, mampu. Salah satu bentuk tanggung jawab kita terhadap hidup adalah terus bertumbuh, terus menggali potensi, terus memampukan diri. Dan yang ketiga, maju. Jangan lagi menunda, jangan juga buang waktu, jangan pula Anda merasa ragu dalam mengambil langkah untuk maju. Hidup itu harus kita maksimalkan, bukan kita sia-siakan. Kalau mau maju, maka majulah. Meskipun banyak hambatan yang sering bikin Anda stres, percayalah, tidak ada jalan lain untuk meraih sukses selain melewati yang namanya proses. Oke? Nah, di kesempatan yang baik ini saya juga ingin mengundang semua coach I'm Possible untuk memberikan quotes favorit nih. Nah, jadi quotes favorit apa yang bisa menyemangati pemirsa khususnya di hari spesial ulang tahun Metro TV yang ke-16? Mulai dari Bang Charles. Thomas Alva Edison, bapak penemu teknologi dunia yang pertama kali kita ketahui, itu selalu gagal untuk melakukan proses penyalaan lampu. Dia mengingatkan kepada kita semua dengan satu kalimat ataupun quote seperti ini. Satu buah kesuksesan dimulai dari 5.000 kegagalan. Baik. Pak James. Saya mau tanya teman-teman yang di studio maupun pemirsa di rumah,
Yang mau penghasilannya meningkat, angkat tangan. Wih, oke. Ini rahasianya berikutnya ya. Bagaimana caranya? When you grow, your income will grow. Begitu kemampuan Anda meningkat, penghasilan Anda pasti meningkat. Sedangkan banyak orang yang dia fokuskan adalah penghasilan saya meningkat, penghasilan saya meningkat. Itu bukan fokusnya. Fokusnya adalah bagaimana saya bisa lebih keterampil, bagaimana kemampuan saya meningkat. Karena kalau keterampilan saya meningkat, kemampuan saya meningkat, otomatis prestasi saya akan meningkat. Dan kalau prestasi saya meningkat, umumnya penghasilan saya pasti meningkat. Amin. Pak Ibo. Saya cuma kasih kalimat pendek saja, satu kalimat saja ya. Vision itu sekali, ya. Vision itu sekali, actionnya berkali-kali. Sampai kapan? Sampai berhasil. Vision sekali, action berkali-kali sampai berhasil. Pak Bong. Ya, jadi kalau kita lihat tema kita mau, mampu, dan maju. Jadi beberapa dari kita mungkin merasa bahwa kita adalah orang yang malas, kita merasa orang yang suka menunda. Saya ingin punya satu quote yang selalu saya pakai dalam kehidupan saya sehari-hari. Tuhan tidak membenci orang malas, tapi Tuhan mengizinkan orang rajin mengambil jatah rezekinya orang malas. Baik, dan malam ini kita tidak malas untuk berselfie ria. Oke, kita mau foto dulu ya. Oke, kita akan selfie dan mengabadikan kesempatan spesial malam ini. Oke. Terima kasih untuk Oppo Camera Phone dan jangan lupa juga untuk follow akun Twitter kami di @possiblemetrotv dan juga Instagram kami di @im_possiblemetrotv. Saya Mary Riana pamit undur diri, tapi sebelumnya di malam yang spesial ini kami persembahkan lagu spesial kolaborasi saya dengan Saikoji. Inilah Saya Pasti Bisa. Semoga lagu ini bisa memberikan semangat untuk Anda mau, mampu, dan maju. Kita sambut bersama Igor Saikoji dan Guntur Saikoji. Saya pasti bisa, saya bisa, saya bisa. Saya percaya saya bisa mencapai impian, saya bisa mengambil tindakan, saya bisa bangkit dari kegagalan, saya bisa dengan doa, saya bisa dengan usaha, saya harus bisa untuk keluarga, bangsa, dan negara. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa capai impian, ambil tindakan, bangkit dari kegagalan dengan berdoa dan berusaha. Saya pasti bisa lakukan ini untuk keluarga, bangsa, dan negara. Saya bisa, ya saya bisa. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi, patah hati terseok setengah mati, terikat oleh lelah resah ingin menyerah, tak lagi kuat berjalan ingin ku rebah. Yo tunggu dulu kawan, ini belum akhir, semangat yang pulih akan mengubah takdir. Kesempatan terbuka, nasib akan berubah, pedih dan sakit di saat ini kan terlupa. Mulai sekarang ambil langkah dan berpacu, awal pelan dengan tekad pastikan maju. Saya pasti bisa capai impian, ambil tindakan, bangkit dari kegagalan dengan berdoa dan berusaha. Saya pasti bisa lakukan ini untuk keluarga, bangsa, dan negara. Saya bisa